ada yang ngetok dari dalam. Oh. Jadi mungkin yang ketokan dari awal itu sebenarnya emang dari dalam, cuman di samping saya. Siapa katanya? Pas mundur lagi, tendang gitu ya, nggak ada siapa-siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Cerita Misteri di Sekitarmu. Dan di video kali ini sekarang saya sudah bersama narasumber seorang sebenarnya tetangga, karena di sini kan channelnya mengenai cerita-cerita misteri di lingkungan sendiri ya Teh, orang-orang terdekat di sekitar kita. Jadi di sini Teh Resti ini adalah tetangga saya. Selamat malam Teh Resti. Ya, selamat malam Om Febri. Jadi Teh Resti ini tetangga yang sudah sehari-hari kita kenal, dan ternyata tanpa saya tahu, Teh Resti ini punya pengalaman mengenai hal-hal dunia astral ya Teh ya, bahkan lebih sensitif lagi. Yaitu Teh Resti ini ternyata bisa merasakan sekaligus melihat ya Teh. Kadang-kadang bisa melihat. Kadang-kadang bahkan lebih bisa melihat ya kalau lagi sensitif. Nah di sini kita akan tanya nih, gimana sih awal mulanya untuk mungkin bisa dibilang orang-orang Teh Resti ini bisa dibilang orang indigo kayak gitu ya, gitu nggak sih? Bisa kayak gitu ya Teh Resti ini indigo. Nah awal mulanya tuh bisa punya penglihatan yang sensitif itu seperti apa, terus ceritanya kayak gimana, dan mungkin makhluk yang dilihat pada saat itu atau yang dirasakan apa gitu Teh. Boleh Teh diceritakan? Ya, siap. Jadi gini Om, dulu ya kalau nggak salah itu tahun 2002, tahun 2002 atau 2003, itu waktu kelas 2 atau kelas 3 SD. Jam 6 pagi dulu cerita awalnya ya. Dulu kan sebelum itu kejadian itu belum merasakan, belum pernah melihat. Jadi saya patokannya itu dari sana, dari tahun itu. Dulu bangun tidur jam 6, mau siap-siap mandi, pas mau buka pintu dapur itu ada kayak kucing. Soalnya berbulu ya, kucing. Aduh bentar, belum saya udah ini nih, ker gitu. Jadi kucing kotak, tapi kecil, bentuknya kotak. Kalau Om Febri tahu kue lebaran perempuan. Nah kotak kayak gitu, tapi lebih kecil, kotaknya kayak gitu. Terus si kepalanya itu cuman bulat, kayak mangkok ditutup gitu kan. Jadi nggak ada leher. Ini cuma kotak terus mangkok kayak gitu. Ada tangan, ada kaki. Dia pegang pintu, peluk pintu sambil lihat lemari yang ada di seberang pintu dapur. Kebetulan di atas lemari itu ada dompet mama suka disimpan di situ. Nah pas saya lihat itu kan saya kira kucing ya. Pas dilihat terus kebetulan di dapur saya ada tangga buat dak buat cucian ya. Ke atas ya. Nah si makhluk itu naik ke tangga sambil kaki kiri kaki kanan tuh kayak gitu, saking kecilnya ya Om. Jadi lompat kaki kiri kaki kanan gitu sampai ke atas, masih kaget liatin itu apa. Anak kelas 2 SD udah tahu kan kucing kayak gimana gitu. Pas lihat itu kucing bukan. Jadi nggak tahu lah makhluk apa. Terus saya ke kamar, ada bapak bangunin, Pak ada kucing tapi aneh gitu. Terus bapak bangun, mana? Dilihat, ditunjukin ke atas. Bapak ke atas, saya juga ikut ke atas. Gak ada Om. Nah udah sampai situ, mama pulang dari pasar. Ceritanya, kenapa belum mandi ditanya. Diceritain sama bapak, lihat kayak gini. Terus sama mama tuh ya udah dimandiin aja. Udah siang mau sekolah. Pas dimandiin sama mama, nggak bisa berdiri. Jadi mendadak kayak lumpuh. Pingsan enggak Om, cuma ngerasa aja kayak tulang tuh nggak kuat berdiri gitu. Geleprek lagi
gitu bahasa Sundanya ya. Nah, layu gitu ya lemas. terus kan kebetulan sekolah tuh dekat sama rumah, beda 5 rumah lah sama rumah gitu. Terus mama ke sekolah bilang sakit gitu, jadi nggak sekolah. Iya. Pas siangnya biasa tidur di depan TV, di kasur depan TV. Kata mama masih lemas gitu, masih. Terus cobain berdiri. Pas berdiri kuat om, jadi di pinggir kasur tuh kan ada kursi, pegang kursi gini kuat badan. Oke. Berdiri pas lepas lemes lagi. Jadi meskipun nempel cuman gini ya, ini nih kuku nempel ke sini, kuat berdiri. Kuat kaki. Iya. Normal. Iya, yang bikin anehnya itu pas lepas lemes semuanya. Mama aneh kan, terus kenapa nanya ke bapak, kenapa gitu. Terus bapak ceritain, mama mungkin merasa ganjil. Iya, Terus pastilah kan. iya, di sana ada kalau apa ya, emak berang ya kalau Iya, di iya. Sundanya, tapi nggak tahu kalau sekarang mah mungkin sesepuh atau dukun Iya, ya. iya. Dukun-dukun Yang beranak sih. dituakan. Nah, mama manggil itu dulu namanya Mamat kalau nggak salah ya. Terus kata Mamat gini, Neng habis lihat apa? Ditanya. Kata Mamat, Neng habis lihat apa? Lihat kucing kotak gitu. Diceritain apa yang dilihat, dibentuknya diceritain. Ada matanya nggak? Ada Matanya ada biasa. hitam, dia sama mata gitu Oke. aja. Cuman ininya nggak ada bulunya. Mm-mm. Dan yang kotak sama tangan Kakinya bulu. 4 kakinya biasa. Kaki 2, tangan. Soalnya kan berdiri om, nggak kayak kucing merangkak. Sorry, iya saya tadinya kira Oh enggak, berdiri. berdiri. Kayak kotak, kayak kue kongguan gitu. Terus tangan kakinya biasa normal kayak orang gitu. Tapi Cuman kecil. nggak punya leher, jadi ada kaki aja kepala aja kayak batok di atas. Oke. Gitu. Terus kata mama gini, abis lihat apa? Diceritain, abis lihat makhluk kayak gitu. Terus kata mama, kemana larinya? Di mana lihatnya? Iya. Terus kemana hilangnya? Di sini kan nunjuk ruang TV sama dapur dekat ya kelihatan. Di situ kata saya. Terus larinya ke tangga. Terus emang ngeliatin. Terus makhluknya lagi apa? Lagi peluk pintu kata saya. Sambil lihat lemari. Terus mama bilang, oh di lemari ada dompet. Gitu. Emang jarang dibawa, jadi mama kalau ke pasar bawa aja misalkan buat keperluan aja sih gitu. Jadi dompet mah tetap aja di situ. Nah, terus kata mama, oh itu mah kencit gitu. Terus mama bilang 2 hari ke belakang teman sekolah saya juga sama di belakang rumah juga ngalamin, tapi dia mah liatnya anak kecil, enggak kayak saya yang bentuknya kotak gitu. Dia mah emang ngeliatnya anak kecil, pure anak kecil gitu, cuma nggak pakai baju gitu bilangnya, nggak sampai sakit kayak saya. Nah terus habis gitu ya udah didoain aja ya, minum dikasih air yang didoain, dikasih air minum itu minum biasa 3 hari, habis itu sembuh, sekolah lagi biasa normal, nggak ada kejadian apa-apa, nggak ngerasa aneh apapun, lupa sama kejadian yang kemarin. Singkat cerita SMP dari kejadian Nggak kelas ada. 2 SD nggak pernah lihat, nggak pernah ngalamin apa-apa. Pas SMP baru pertama ngalamin. Kalau itu kan saya anggapnya cuman permulaan lah ya kejadiannya itu. Terus pas yang pertama bisa benar-benar lihat dan tahu itu apa, SMP kelas 1. Pinggir rumah saya warung. Anaknya baru nikah setahun yang lalu, terus ngelahirin. Pas ngelahirin biasa kan ya, kalau misalkan abis ngelahirin itu ada wangi ya, suka ada wangi gitu, jadi buat makhluk yang kayak gitu tuh paham. Ya jadi Iya. si anak yang baru lahir harus dijagain kan. Iya benar, Uyen. Ya, nah kebetulan mungkin nggak tahu itu belum ada yang mungkin, nggak tahu emang nggak ada. Emang posisinya itu kalau nggak salah Isya. Jadi sholat maghrib, udah sholat maghrib kata mama teh sibung bobo, sholat Isya dulu. Oke. Pas mau sholat Isya kata mama, jendela tutup dulu neng. Iya.
posisinya gini, ini rumah saya, ini warung ya Om, ini pagar. Nah jadi si warung itu nempel banget rumahnya. Oke, sama rumah teteh. Jadi kalau dari pagar tuh kelihatan genteng rumah Iya. tetangga. Terus pas kedengeran suara ayam, pas saya mau tutup jendela ya, itu posisi jam 8 malam kalau nggak salah. Mau nutup jendela, ada suara ayam, jauh, emang jauh. Mah, ada suara ayam gitu kan, bahasa Sunda ya tuh. Mah, ada suara ayam gitu. Terus kata mama, mana? Mama nggak dengar. Pas mau nutup, kayak Apa itu? mukena Om. Kayak kan mama lagi pakai mukena ya, posisi mau sholat. Kayak itu dari luar. iya, kayak bendera. Bendera yang kibar-kibar. Kibar-kibar di genteng tetangga. Jadi setengah badannya teh, kaki ke bawah kelihatan. Kaki, berarti itu lihat kaki. Dari badan setengah ke bawah kelihatannya. Jadi si kepala mungkin nggak tahu masuk ke genteng, nggak kelihatan karena udah malam gitu. Jadi cuman yang jelas itu dari kaki ke bawah. Jadi si kainnya itu kayak bendera aja gitu. Kalau ada angin kan emang, kalau seingat saya ya, belum waktunya Agustusan gitu, jadi kan nggak ada yang pasang bendera gitu. Terus emang siangnya juga nggak lihat apa-apa, nggak ada apa-apa. Itu apa gitu, cuman emang nggak kelihatan kakinya Om gitu, kebet-kebet. Pas gue, mah itu naon, itu apa gitu. Terus pas mau ngeliat nggak ada mana gitu. Dilihat lagi di situ, kata saya gitu ya. Tapi orang masih lihat nggak ada, emang pas mama ke samping sama-sama di jendela nih, mama di sini nggak ada. Udah nggak ada. Jadi mama tuh nggak, kejadian pertama jadi mama juga belum ngeh saya bisa lihat gitu. Udah dilupain. Udah cuman merindingnya tuh rasanya beda, soalnya baru pertama ya. kan. Jam ke kamar mandi pengen dianterin, pokoknya mama juga aneh, kenapa kata dia. Terus udah, itu kejadian itu pertama ya, udah dilupain. Pas kelas 3 SMP sama ngerasain. Nah kalau yang pas kelas 3 SMP mah di sekolah, pas lagi olahraga kan biasanya kalau anak cewek pasti ganti baju kan ke kamar mandi Om. Kalau anak cowok kan di mana aja bisa. Pas ke kamar mandi, kamar mandinya tuh kebetulan paling pojok di sekolah, paling pojok banget gitu. Jadi nggak, di sini nggak ada apa-apa, cuman belakang sekolah, terus benteng ke belakang, di sini kamar mandi gitu. Pas ke kamar mandi giliran kan, mungkin emang hari siangnya nggak tahu, emang udah jalan kayak gitu ya, disuruh ngeliat mungkin. Nah pas giliran terlalu santai, jadi sok duluan gitu kata teman-teman. Maksudnya karena emang nggak terlalu suka olahraga poli kan, dulu itu mau poli ya. Jadi kalau misalkan jadi orang terakhir datang tuh yang formasi udah lengkap, jadi kita cuma nonton gitu kan. Jadi saya tuh tinggal nonton. Pas yang terakhir kan udah tahu nih udah nggak ada orang, masih kembali ada yang nonton. Iya bentar gitu. Pas udah beres, keluar nggak ada siapa-siapa. Dilihat di pinggir nggak ada. Terus pas ngelangkah nih, mau kan kamar mandinya ada 6. Nah dari pojok kan jalan cuma ke sini ya Om, kamar mandi di sini. Nah saya tuh di urutan keempat, di keempat kan. Yang 2 kan ke sana pojok ya, pojok di sana mentok gitu tembok. Nah di samping saya kan nggak ada siapa-siapa ya. Buka Om, semua pintunya buka, cuman nggak buka banget gitu. Jadi kayak yang buka dikit lah. Pasti kan kalau ada orang rapat ya, nempel. Nah pas sedikit gitu buka, ada yang ngetok dari dalam. Jadi mungkin yang ketokkan dari awal itu sebenarnya emang dari dalam, cuman di samping saya. Siapa katanya, pas mundur lagi tendang gitu ya, nggak ada siapa-siapa Om. Udah merinding. Pas maju ada yang ketawa Om. Pas maju saya agak lari gitu, ada yang ketawa, cuman nggak tahu itu yang ketawa kan di depan kamar mandinya, kelas belakang kelas kan, nggak tahu yang dari kelas, nggak tahu emang yang tapi gitu kejadiannya berunutnya kemungkinannya ke sana. Soalnya emang abis kayak gitulah, ngerasain sendiri gitu. Udah ya kejadian
pas SMA mah lihat itu di sekolah kan dulu 2000 berapa kalau nggak salah 2013 atau 2000 enggak 2013 udah lulus 2010 2011 ada kesurupan massal. Dulu itu total yang kesurupan 80 siswa. Pas teman kebetulan yang kesurupan itu banyak dari kelas saya, soalnya yang waktu upacara kan kejadiannya itu waktu upacara hari Senin. Jadi pas waktu upacara itu kelas saya jadi kalau regu upacara lah. Jadi ada yang bagian yang nyanyi itu. Nah itu terus ada yang bendera gitu kan. Paduan suara, ada yang paduan suara, ada yang bendera gitu. Nah semua itu yang dari depan dulu Om, yang dari depan dulu yang kesurupan itu yang petugas upacara, terus ke belakang ke peserta semua lari-lari. Dari kelas itu total 34 yang nggak kena cuma 15 di kelas saya, termasuk saya nggak kena. Pas lagi dapat teman saya nih ditangkap sama guru, soalnya dia tuh kayak yang paling parah kesurupannya sampai cakar-cakar sendiri gitu. Kukunya kan panjang, jadi dia sampai lupa-lupa Om. Pas dilihat, saya ngeliatin dia, matanya tuh merah ngeliatin ke saya. Nah, pas dipegang sama guru agama, itu kelihatan di sini hitam kayak jenggot gitu, rambut. Kecil berarti bentuk kecil? Enggak, besar. Cuman kayak jenggot, jadi enggak ngebentuk kan kalau misalkan Miss K itu ada baju putih gitu kan. Kalau itu mah semuanya hitam, cuman si rambutnya tuh kelihatan gitu, jadi bisa ngebedain antara rambut sama wajah tuh apa, cuman sama warnanya naik ke atas, matanya merah, ngeliatinnya ke saya Om. Pas ngeliatin gitu bergetar ya hati gitu, takut gitu, takutnya tuh kenanya ke saya. Kan katanya kalau misalkan udah lihat yang kayak gitu jangan dilihat matanya, kalau dilihat matanya bisa masuk. Ya kayak gitu. Nah pas saya lihat kayak gitu, ya bacaan di hati saya sambil ngeliatin gitu, kelihatan banget pas si teman saya itu ngejerit, terus si ininya tuh makin keluar, naik. Jadi mungkin dia teh ngerasain sakit bareng sama keluarnya sih ya, itu. Tapi enggak, masih kelihatan pas hilang gitu. Ya udah, maksudnya takutnya tuh nempel ke saya apa gimana, cuman ya shock aja gitu, takut. Soalnya kan biasanya pas pertama kan saya lihat yang cuma kaki ya. Terus yang kedua kan waktu waktu SMP di kamar mandi nggak lihat solid, cuman ada suara ini, cuman kalau ini lihat sambil tatap-tatap. Nah itu yang paling, maksud saya paling ekstrim lah ya, paling ekstrim pertama. Jadi boleh diceritakan sosok yang ininya teh, berarti matanya merah, jadi wajahnya warna hitam kecoklatan gitu, hitam kecoklatan, tapi nggak solid Om, jadi kayak bayangan gitu, nggak jadi jadi bisa tembus ke belakang kan. Guru saya di belakang kelihatan, jadi nggak kehalangan sama dia ya? Enggak, cuman kelihatan dia tuh muncul dari sini, dari teman saya gitu, kayak hologram gitu ya? Iya gitu, terus matanya tuh kayak, jadi nggak kayak gimana, kayak kelereng, cuman bulat kecil gitu aja kelereng, terus cahayanya doang gitu kelihatan kayak gitu. Terus yang paling nakutin selama pas di awal saya pernah lihat gitu ya. Itu di mana, berarti kemana itu perginya? Nggak tahu, nggak kelihatan lagi pas sudah keluar tapi semua. langsung sadar. Soalnya saya juga kan takut, jadi nunduk gitu, terus sambil lirik gitu, takutnya kan ngedekat apa gimana, pas udah hilang ya udah. Tapi sadar sih. Pingsan. Oh udah pingsan. Oh iya. Ininya darah-darah. Iya. Berarti sosok apa ya itu ya? Nah pas itu keluar Om, semua sembuh. Oh, oke. Iya. Jadi mungkin induknya mungkin ya. Pimpinannya lah. Iya. Saya dulu tuh pas kerasukan itu ada kejadian kerasukan itu hari Senin kan, hari Minggunya, Sabtu dan Minggunya sebelumnya, kemarin. Iya, hari sebelum itu teh di pinggir sekolah saya dipakai trek-trekan
kan buat motor yang Oh, oke. bukan gitu Iya, lah. iya, iya, iya. Jadi mungkin dari sana. Keganggu. Nah, jadi efeknya ke kita yang Besoknya. besoknya. Terus Wow, itu ya. Berarti awal mula karir Teh Lesti. Ya mungkin awal mula cerita-cerita pas mungkin pas pertama, kedua, ketiga belum menyadari ya, belum sadar. belum menyadari Iya. bahwa saya itu ada Sampai situ sesuatu belum sadar. gitu ya. Nah, pas SMA Jadi cuma itu. ngiranya sial aja gitu. Dan ternyata setelah SMA kesini semakin Banyak. banyak ya, dan mungkin kita nanti akan cerita lagi bagaimana kejadian-kejadian Iya. Teh Lesti atau apa saja yang dilihat selama Boleh. setelah SMA itu Iya. ya kesini ya. Setelah kejadian itu ya. Berarti dari SMA tuh berapa tahun Teh sekarang? 2012 lulus ya. Berarti 8 tahun. 8 tahun. Dan masih sampai sekarang masih Masih Teteh masih ada. bisa kadang merasakan Iya. hawa-hawa. Nah sebelumnya Teh di sini ada nggak sebelum tutup? Di, Sekarang di sini. di rumah, Ya di sini. lingkungan, Di sini nih, di sini, di area ini ya. di area duduk. Di area duduk kita ini. Enggak, sekarang di area duduk. Ya aman. Oke, berarti kita bisa Kalau 1 lanjut. meter ya, 2 meter, 2 meter 3 aman ya? aman. Aman lah, ya nggak apa-apa lah. Berarti kita bisa lanjut Bisa. ke cerita-cerita selanjutnya mungkin ya. Kalau sekarang udah aman. Nah itu dia teman-teman cerita awal mula Teh Lesti bisa merasakan kejadian-kejadian yang bisa dibilang di luar nalar gitu. Dan tentunya akan ada banyak kejadian lain yang akan diceritakan oleh Teh Lesti, tapi tidak di video ini. Berhubung durasi, kita bikin part-part selanjutnya. Tetap di cerita misteri di sekitarmu. Saya Muhammad Febi dan Teh Lesti untuk sekarang pamit dulu ya Teh. Iya. Nanti kita sambung lagi, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.